Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang mengikuti Bible Study dengan tekun. Kita kali ini akan melanjutkan pembelajaran kita dari Kejadian 19. Dalam sesi yang lalu, dari kitab Kejadian kita belajar tentang Abraham, kita sampai pada kejadian sebelum peristiwa Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat langsung tentang peristiwa ini di dalam Kejadian 19. Saya harap Bapak Ibu, Saudara semua sudah membaca terlebih dahulu Kejadian 19. Satu pasal saja. Di dalam Kejadian 19 kita melihat Sodom dan Gomora yang dihukum oleh Tuhan. Mengapa Sodom dan Gomora dihukum? Kejahatan seperti apakah yang mereka lakukan sehingga mereka dihukum demikian dahsyatnya oleh Tuhan? Mendengar kedua nama ini, Sodom dan Gomora, semua orang membayangkan berbagai macam kejahatan keji, amoralitas, kriminalitas, semuanya melekat pada Sodom dan Gomora. Begitu hebat kejahatan mereka hingga hukuman mereka bukan lagi datang dari manusia, tetapi langsung dari surga. Bukan sekedar tulah, namun hujan api dan belerang yang membumi hanguskan mereka. Dahsyat sekali. Sejahat apa sih Sodom dan Gomora itu? Mari kita lihat beberapa catatan Alkitab. Kejadian 13 ayat 13 berkata, "Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan." Kejadian 18 ayat 20, "Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya." Jadi memang sangat jahat. Sampai banyak orang mengeluh. Dan memang kata Tuhan sangat berat dosanya. Seperti apa saja dosanya? Alkitab mencatat beberapa di antaranya. Kita akan melihat Yeskiel 16. Yesaya dulu, Yesaya 3 ayat 9. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Jadi di sini dikatakan orang Sodom itu wajahnya, air mukanya, ekspresinya menyatakan kejahatan mereka. Bayangkan saudara bertemu orang yang dari mukanya saja terlihat ini orang jahat. Wow, seram. Dan mereka terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Jadi mereka tidak tahu malu, tidak tahu diri, dan mereka berani terang-terangan menyebutkan dosanya. Kita lihat Yeskiel sekarang. Yeskiel 16 ayat 49 sampai 50. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Jadi orang Sodom itu congkak, kaya. Mereka sangat makmur dan sangat menikmati hidup, tetapi di dalam segala kelimpahannya mereka tidak peduli pada orang-orang yang menderita. Mereka tidak mau menolong. Jadi mereka ini pelit, egois. Lalu ayat 50 berkata, mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Ini tadi sama dengan di kitab Yesaya ya. Mereka jadi congkak, tinggi hati.
Mereka terang-terangan melakukan, bahkan mempertontonkan kesalahannya. Jadi mereka itu terhadap Tuhan pun tidak takut. Luar biasa mereka ini. Kita lihat yang terakhir Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Nah, jadi orang Sodom dan Gomora itu cabul dan mencari kepuasan yang tidak wajar, ya. Sodom dan Gomora itu diasosiasikan dengan seksualitas yang tidak wajar, ya. Kata Sodom itu menjadi akar kata dari kata sodomi, yaitu hubungan seksual antar sesama laki-laki. Jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak wajar, yang adalah dosa. Di dalam catatan Midas, yaitu tafsiran Taurat milik bangsa Yahudi, disebutkan bahwa kejahatan Sodom dan Gomora itu terutama adalah pada hukum yang menentang kebaikan hati dalam menolong orang lain. Jadi bahkan hukumnya itu melarang orang berbuat baik, melarang orang menolong. Luar biasa ini. Dalam hukum yang berlaku di Sodom dan Gomora, bersikap baik pada orang asing adalah suatu pelanggaran. Bayangkan itu. Jadi kalau seseorang di Sodom atau di Gomora kedatangan seorang asing lalu bersikap ramah terhadap orang asing tersebut, itu saja sudah dianggap pelanggaran hukum. Konyol sekali ya, tapi itulah kenyataannya. Dan ini sesuai dengan Yeskiel 16 ayat 49 sampai 50 yang kita baca tadi. Ya. Dan juga kita bisa melihatnya di dalam kisah yang kita pelajari hari ini di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan untuk saudara. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita.
Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Demikianlah kejahatan mereka ini telah begitu menyusahkan dunia maupun surga, karena begitu jahatnya. Ya, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bayangkan begitu ada orang asing mau dianiaya, ya, luar biasa sekali kejahatan mereka. Oleh karena itulah maka Allah menjatuhkan hukuman atas mereka. Nah, kita sekarang akan mempelajari hukuman mereka ya. Sedemikian dahsyatnya kejahatan Sodom dan Gomora, maka demikian pula dahsyatnya hukuman yang dijatuhkan Tuhan atas mereka. Kejadian 19 ayat 23 sampai 25. Mari kita baca. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota, serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Peristiwa ini begitu fenomenal, saudara. Bahkan sampai kondisi alam pun terpengaruh. Kalau kita baca di dalam Kejadian 13 ayat 10, dikatakan Sodom dan Gomora itu wilayah yang subur. Ya, di lembah Yordan. Wilayah yang hijau, permai, wilayah yang makmur, bergelimang kekayaan. Ya, di dalam Yeskiel 16 tadi. Akan tetapi kalau kita lihat sekarang, kalau kita pergi ke wilayah itu saat ini, kita akan melihat wilayah yang kering. Karena kenyataannya saat ini wilayah Sodom dan Gomora ini, wilayah lembah Yordan itu adalah daerah yang paling panas dan gersang. Ya. Bagaimana bisa itu terjadi? Kenyataan yang berbeda ini menimbulkan rasa penasaran banyak ahli biblika dan arkeologi. Ya, wong dulunya subur, kenapa sekarang bisa jadi gersang seperti ini? Apakah karena hukuman Tuhan itu? Tapi itu kan peristiwa yang sekali terjadi saat itu. Apakah tidak terjadi pemulihan alam secara alami? Maka mereka pun melakukan penelitian di sana dan mereka menemukan bukti-bukti arkeologis. Ya. Nah, apa saja itu? Jadi mereka menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut dahulu memang pernah subur. Daerah itu dulunya pernah menjadi wilayah yang padat penduduk dan makmur dengan tanah pertanian yang menghasilkan berbagai macam bahan pangan, seperti barley atau kalau orang Jawa berkata jali, lalu juga gandum, anggur, ara, kurma, zaitun, dan lain-lain sebagainya. Mengapa sekarang tanah yang begitu subur bisa menjadi gersang? Hujan, api, dan belerang yang dijatuhkan Tuhan ternyata membumi hanguskan tempat itu dan benar-benar mengubah keadaan alam. Di sana ditemukan bekas-bekas kehancuran dan kebakaran hebat pada lapisan-lapisan tanah. Juga ditemukan banyak kandungan belerang. Begitu dahsyatnya bencana ini hingga alam di sana berubah secara permanen. Mengapa harus demikian? Nah,
Rupanya Tuhan memang merencanakan hal itu. Mari kita baca kembali ayat berikut, Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Demikian juga ayat berikut menyatakan hal yang sama, 2 Petrus 2 ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi memang hukuman atas Sodom dan Gomora adalah suatu monumen peringatan bahwa kejahatan dan kefasikan itu mendatangkan kebinasaan. Jadi memang dahsyat peristiwa ini. Mengapa Tuhan buat demikian dahsyat, demikian luar biasa? Karena ini adalah peringatan. Kalau biasa-biasa saja, tidak akan diperhatikan orang. Betul kan? Nah, itu tadi tentang peristiwanya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang manusianya. Seorang tokoh penting dalam kisah ini, yaitu Lot. Nah, membahas tentang Lot itu menimbulkan satu pertanyaan besar. Lot itu sebetulnya orang benar atau bukan? Menjawab hal ini seolah ada dualisme dalam Alkitab. Mari kita teliti lebih dalam, betulkah demikian? Masa Alkitab kita pelin-pelan? Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Berdasarkan kitab Kejadian dulu. Kita melihat yang pertama, Lot tergiur kesuburan Sodom tanpa peduli kejahatan orang Sodom. Jadi Lot melihat Sodom itu subur, makmur, kaya, tempat yang ya menyenangkan lah menurut dia saat itu. Maka Lot memilih untuk tinggal di Sodom tanpa peduli bahwa tempat itu jahat. Kemudian maka Lot tinggal di antara orang-orang Sodom yang adalah orang-orang yang fasik dan jahat. Lalu kita juga melihat Lot yang matanya sudah silau dengan kemewahan dunia itu tanpa peduli kejahatan. Ternyata ketika berjumpa dengan dua malaikat Tuhan, Lot bisa mengenali dan Lot menghormati malaikat Tuhan. Nah, ini yang unik di sini. Dan ini juga yang menimbulkan pertanyaan, Lot ini sebetulnya orang benar atau orang jahat? Kok dia masih mengenali malaikat Tuhan, bahkan masih hormat? Nah, rupanya Lot ini bagaimanapun juga dia biasa bersama dengan Abraham. Mungkin ketika Abraham beribadah, dulu mungkin Lot juga sering biasa ikut beribadah bersama Abraham. Dan ketika Abraham menikmati hadirat Allah, mungkin Lot pun merasakannya. Maka ketika malaikat Tuhan datang, tentu malaikat Tuhan juga membawa suasana kekudusan surgawi. Mungkin Lot masih bisa merasakannya. Lot masih mengenalinya. Dan ternyata Lot masih hormat. Dan Lot pun menunjukkan keramahan walaupun bertentangan dengan kebiasaan atau bahkan hukum Sodom saat itu. Kemudian Lot juga berusaha melindungi para malaikat. Nah, masalahnya ini, ketika dia berusaha melindungi para malaikat, kok caranya dengan merelakan anak-anak gadisnya untuk dianiaya
atau bahkan kemungkinan besar akan diperkosa oleh orang Sodom. Ini aneh sekali. Melihat hal-hal ini seolah dalam diri Lot itu ada dua warna, dua sisi. Ada kebaikannya, ada pula kejahatannya. Nah, kalau saudara-saudara ingat dalam pelajaran yang lalu tentang syafaat Abraham di pasal 18, saya sempat berkata bahwa Lot selamat bukan karena dia benar, melainkan karena Allah melihat Abraham. Ini dikonfirmasi juga di dalam Kejadian 19 ayat 29. Mari kita baca. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Jadi di sini kelihatan Lot itu selamat semata-mata karena Abraham, bukan karena Lot adalah orang benar. Tetapi di sisi lain ada ayat yang menyebut Lot sebagai orang benar, sebagai orang saleh. Loh, apakah Alkitab salah? Coba kita lihat dulu ayatnya. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9. Kita baca, kita perhatikan baik-baik. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi sebetulnya Lot itu orang benar atau bukan sih? Kok jadi nggak jelas begini? Nah, sabar, tenang dulu ya. Saya akan jelaskan keadaannya. Kalau kita perhatikan semua tadi, Lot itu rupanya masih memiliki kesadaran akan Tuhan dan kebenaran di dalam hati nuraninya. Terbukti dia masih mengenali malaikat Tuhan dan dia masih hormat dan berusaha menunjukkan kebaikan. Ya. Masalahnya karena kecintaannya pada kemakmuran, dia berdiam di antara orang-orang fasik yang jahat. Ya. Bahkan menurut catatan Midrash Yahudi, Lot itu memperistri seorang wanita Sodom. Jadi dia tentu terhimpit antara keinginan untuk mempertahankan kebaikan dan kebenaran, serta cintanya pada harta, pada dunia. Jadi Lot ini di satu sisi ingin berlaku benar, tetapi di sisi lain merasa terpaksa juga harus hidup dalam kesalahan. Situasi ini membuat batasan kebenaran seolah menjadi kabur. Kita pun sering menghadapi situasi seperti ini ya, di mana kita rasanya, aduh kepepet ini. Mau berbuat yang benar tapi kok nggak bisa. Keadaan tidak memungkinkan. Ya, kita lihat lebih lanjut bagaimana harusnya menghadapi situasi seperti ini. Ketika terhimpit dalam usahanya berbuat baik melindungi para malaikat, dia justru melakukan suatu tindakan tak bermoral dengan memberikan anaknya yang masih gadis kepada orang-orang. Itu jelas suatu kesalahan besar. Walaupun tujuannya baik, tetap saja itu adalah kesalahan.
Jadi benar-benar situasi Lot ini bisa dibilang di ambang batas. Jadi abu-abu batasan antara hitam dan putih, antara terang dan gelap. Nah, namun demikian, Allah melihat bahwa dalam hati Lot masih ada keinginan untuk melakukan yang baik. Dalam hati Lot masih tersisa, masih ada rasa hormat kepada Tuhan, walaupun tertekan. Maka atas kasih karunia Allah dan juga karena Allah memperhitungkan Abraham, Lot diberi kesempatan kedua. Nah ini, jadi karena kasih karunia, ada kesempatan kedua. Kita baca, perhatikan lagi 2 Petrus 2 ayat 9. Kita perhatikan dengan seksama, lambat-lambat saja. Saya akan bacakan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Perhatikan, di sini dikatakan Tuhan menyelamatkan Lot dari pencobaan. Ya. Bukan dari penghakiman loh ya. Bukan dari hukuman dosa. Apa artinya ini? Artinya ada kesempatan bertobat. Itulah kasih karunia. Namun juga perlu diingat bahwa suatu ketika Lot tetap harus menghadapi penghakiman. Maka ya berbahagialah dia jika di saat itu ternyata Lot sudah hidup dalam pertobatan. Maka dia akan lolos. Jadi di sini Tuhan itu menyelamatkan Lot dari pencobaan. Bagaimana itu? Dengan Sodom dihancurkan, Sodom dan Gomora di bumi hanguskan, dan Lot dibawa keluar dari situ. Maka cobaan Lot di Sodom dan Gomora berakhir sudah. Kan permasalahan utama Lot adalah Lot tergoda oleh kekayaan, kesuburan yang ada di Sodom dan Gomora. Makanya dia kompromi dengan dosa. Dia ingin melakukan yang benar, tetapi di sisi lain dia juga ingin sekali memperoleh kekayaan Sodom. Maka itu dikatakan dia tersiksa. Inilah pencobaan berat yang dialami Lot. Sebetulnya karena pilihannya sendiri yang salah. Maka Allah menolong dia. Dikeluarkanlah Lot dari pencobaan itu. Nah, demikian juga kita. Kalau kita merasa terpaksa berkompromi dengan dosa, dan ternyata Tuhan masih meluputkan kita, Tuhan masih menolong kita, jangan buru-buru berbahagia dulu. Jangan berkata, puji Tuhan, ternyata Tuhan menolong aku, berarti yang aku lakukan sudah benar. Hati-hati, jangan salah sangka. Kalau Tuhan masih menolong, itu karena anugerahnya, kita masih diberi kesempatan kedua, ketiga, keempat, atau kelima, atau keberapa, saya tidak tahu. Tetapi ingat, ada batasnya. Suatu saat jika kita tidak bertobat, kita akan menanggung akibatnya. Allah itu panjang sabar, tetapi Dia juga adalah Allah yang adil. Bertobatlah selagi ada kesempatan. Nah, setelah kita melihat Lot, sekarang kita akan melihat tokoh kedua yang tak kalah pentingnya dan tidak kalah terkenalnya.
Si tiang garam, siapakah itu? Istri dari Lot. Kita akan baca Kejadian 19 ayat 17 dan 26. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Matilah istri Lot di situ, ya, jadi tiang garam. Wow, dahsyat. Hanya satu kesalahan. Satu. Cuma menoleh ke belakang. Satu kesalahan sepele berujung maut. Kok sadis banget ya Tuhan itu. Cuma noleh loh. Enggak berbalik. Cuma noleh. Noleh doang. Tapi apakah memang sepele urusan ini? Tidak, saudara. Menoleh ke belakang di sini sebetulnya dalam artinya. Kita akan teliti sekarang. Seperti sudah saya katakan tadi, istri Lot adalah penduduk asli Sodom. Karena dia adalah istri Lot, dia ikut diselamatkan dari kebinasaan. Jadi seumpama dia itu bukan istrinya Lot, dia ikut dibinasakan. Ya. Jadi dia menerima suatu anugerah. Yang lainnya tidak. Bahkan calon menantunya pun tidak. Karena menolak untuk diselamatkan. Ya, jadi anak perempuannya Lot itu dua-duanya belum menikah, sudah punya calon menantu, ketika diajak oleh Lot, mereka semua tidak mau ikut. Maka mereka pun binasa. Tapi istri Lot ikut dengan Lot. Ya. Suatu anugerah. Tetapi ada masalah. Ya. Malaikat memberi peringatan keras, jangan menoleh ke belakang. Peringatan ini sekilas seperti mudah saja, soal sepele, apalagi dengan dihantui bencana yang terjadi di belakang, ya sudah, lari saja terus lurus ke depan, jangan lihat-lihat ke belakang. Tetapi rupanya bagi istri Lot tidak semudah itu. Kita harus mengerti, di Sodom ada sanak saudaranya, di Sodom ada harta bendanya. Entah apalagi yang menjadi tambatan hatinya di Sodom, kita tidak tahu, ada berbagai macam hal yang bisa mengikat hatinya di sana. Kenangannya akan tempat kelahirannya mungkin, ya. Jadi wajar jika kehancuran Sodom menimbulkan gejolak emosi yang begitu kuat baginya. Wajar jika dia menyayangkan kehancuran Sodom. Tetapi ya justru itu masalahnya. Allah sudah memberinya kesempatan kedua. Kesempatan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dalam kejahatan Sodom. Allah ingin dia menatap ke depan, hidup dalam pertobatan, berjalan di dalam anugerah. Masalahnya hati istri Lot ini masih melekat pada Sodom. Hatinya masih tetap melekat pada Sodom dan segala yang menyenangkan hatinya di sana. Walaupun disitulah terdapat kejahatan. Jadi istri Lot ini tidak menghargai anugerah Tuhan dan tidak rela meninggalkan dosa,
meninggalkan masa lalunya yang kelam. Inilah kesalahan istri Lot, maka kebinasaan pun harus ditanggungnya. Jangan kita seperti istri Lot. Kita harus hidup dalam pertobatan. Ya. Jangan lagi menoleh ke belakang kehidupan lama yang kelam dalam dosa. Nah, sekarang kita akan melihat peristiwa yang terjadi setelah Lot aman di pegunungan. Ini peristiwa yang tidak kalah terkenal juga, kontroversial, ya. Jadi setelah menyaksikan apa yang menimpa Sodom dan Gomora dan seluruh lembah Yordan, ya, ingat itu, yang tertimpa hujan api dan belerang bukan hanya kota Sodom dan Gomora, tetapi seluruh lembah Yordan. Ya. Bayangkan, keadaannya waktu itu antar kota itu jaraknya berjauhan. Tidak seperti sekarang, keluar dari kota A, kita melihat kota B. Keluar kota, kita masih tetap melihat pemukiman. Di saat itu tentu tidak demikian. Keluar dari Sodom, yang dilihatnya adalah padang yang kosong, ya, tanah yang luas. Dan di belakangnya, Lot dan kedua putrinya melihat kehancuran. Atau ya bukan melihat lah ya, karena mereka tidak boleh menoleh ke belakang, tetapi mereka tahu di belakang mereka terjadi kehancuran. Dan setelah mereka selamat, tentu mereka pun melihat dari jauh. Lot dan kedua putrinya dalam keadaan seperti itu pasti mengalami ketakutan, kepanikan, ya, kebingungan. Putri Lot rupanya berpikir bahwa hanya mereka bertigalah manusia yang tersisa di muka bumi. Ya, dalam kepanikan dan kebingungannya mereka mungkin kurang bisa berpikir sehat. Maka mereka melakukan satu tindakan yang salah dengan alasan menyambung garis keturunan ayahnya. Maksudnya mungkin baik, namun kepicikan mereka membuat mereka mengambil langkah yang keliru. Mereka membuat Lot mabuk lalu melakukan hubungan sedarah dengan ayahnya, ya. Terjadi hubungan insest. Nah, faktor lain yang memicu kesalahan ini bisa jadi adalah kebiasaan amoral dari Sodom yang biasa mereka saksikan sehari-hari karena mereka tinggal di sana. Dan kita tahu orang Sodom itu tidak malu-malu dengan dosanya. Dan juga karena kegagalan Lot untuk mendidik putri-putrinya dalam kebenaran. Nah ini, bagaimana Lot mau berhasil mendidik putrinya, dia sendiri kompromi dengan kejahatan. Nah, ini ya, para orang tua, perhatikan hidupmu supaya anak cucumu pun mengikuti teladanmu. Ya. Dari kesalahan dua putri Lot ini, lahirlah dua suku bangsa yang nantinya akan menjadi lawan dari Israel, yaitu Moab dan Amon. Ini ceritanya nanti panjang dalam sejarah Israel ini, ya. Nah, setelah peristiwa ini tidak diceritakan lagi tentang Lot dan anak cucunya. Apakah mereka berakhir demikian saja? Ternyata tidak. Kasih karunia Allah masih ada bagi keturunan Lot.
Ya, ini mungkin juga karena Abraham, ya. Allah masih memandang Abraham. Maka keturunan Lot pun mendapatkan kasih karunia Allah. Pintu pertobatan masih tetap terbuka. Seorang perempuan dari Moab dalam sejarah Israel memegang sebuah peranan penting. Bahkan satu kitab khusus ditulis untuk kisahnya. Dia adalah Rut. Rut adalah perempuan Moab yang kemudian mengikuti mertuanya, yaitu Naomi. Mereka tinggal di Bethlehem. Di sana kemudian dia ditebus, dinikahi oleh Boas. Dari Rut dan Boas lahirlah Obed. Dari Obed lahirlah Isai. Dan dari Isai lahirlah Daud, Raja Israel. Dari keturunan Daud lahirlah Yesus Sang Mesias. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Saya minta tolong masing-masing mencoba menuliskan kesimpulan dari apa yang kita pelajari kali ini di grup, ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk menuliskannya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan juga. Kita akan diskusikan bersama pada sesi diskusi. Tuhan Yesus memberkati.